Oke, hello guys, kembali lagi bersama saya Ridwan. Oke, video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara membuat buku tabungan atau ATM atau apapun tabungan di Jepang, buku tabungan bank di Jepang seperti ini. Saya banyak sekali bikinnya. Oke, lihat ini banyak sekali saya membuatnya karena saya hobi dan senang banget ini untuk melatih melatih bahasa. Sebenarnya saya waktu sekolah bahasa di Jepang itu pertama-tama saya datang ke sini dibantu membuat bank ya. Yang dibantu itu adalah ini Tomin ya, Tomin. Jadi Tomin itu biasanya ada di Nishikasai, di Kasai itu daerah situ gitu. Jadi di sini itu setiap bank itu banyak banget bank-bank di Jepang itu, di daerah itu ada banyak gitu. Tiap daerah itu pasti ada atau banknya sendiri gitu kan. Tapi yang paling banyak itu yang terkenal itu biasanya seperti MUFG, SMBC dan Mizuho. Itu yang paling terkenal di Jepang itu MUFG sih. Kalau menurut saya sih MUFG yang paling terkenal, dan yang paling enak itu SMBC yang ini ya. SMBC yang ini, Mizuho yang seperti ini, Mizuho, dan yang udah MUFG itu seperti ini. Ini yang debitnya ya. Ini yang MUFG yang biasanya seperti itu. Kalau yang debit itu bisa dipakai dimanapun di Indonesia, dimanapun. Kalau yang yang seperti ini itu nggak bisa, hanya di Jepang aja gitu. Kenapa ini bisa di luar negeri juga bisa? Karena di sini ada lambang pisahnya ya. Oke, kalau misalkan Mizuho itu ada lambang JCB-nya. Jadi bisa di mana aja, yang penting ada lambang JCB-nya baru bisa dipakai. Dan SMBC itu ada lambang pisahnya juga. Saya biasanya di Indonesia pakai ini, lebih enak sih. Gimana, soalnya ini e-banking gitu, jadi enak dipakainya. Oke guys, by the way, ini bagaimana cara membuatnya dan syaratnya apa aja. Oke, pertama-tama kan kalian kalau misalnya datang ke Jepang itu nggak bisa bahasa Jepangnya, dan kalau misalkan kalian sekolah di sini pasti dibantu sama senseinya. Sekolah bahasa di sini pasti dibantu sama senseinya dulu untuk membuat bank. Kalau misalkan kuliah biasanya ya pasti dibantu juga sih sama sensei-senseinya yang di tempat kuliahnya juga, sama aja sih gitu. Tapi cuman satu aja yang dibantu. Udah itu karena saya pengen belajar bahasa Jepang dan waktu itu pengen lancar bahasa Jepangnya, cuman nggak lancar sama sekarang gitu kan. Yang penting bisa aja dulu gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri sendiri membuat kartu-kartu ini. Ada banyak sekali kartu-kartu bank di Jepang. Caranya adalah pasti datang dulu ke Jepang, tapi jangan asal datang aja, nanti kalian pulang lagi udah nunggu lama berjam-jam, cuman persyaratannya nggak tahu gitu. Nah, saya kasih tahu persyaratan di Jepang itu setiap bank itu beda-beda ya guys. Jadi untuk Tomin sendiri dia membutuhkan seperti siapa sih yang emergency pasti ada gitu kan, nomor agensi, nomor yang bisa dihubungi ketika kalian ada apa-apa dan lain sebagainya gitu pasti ada. Kemudian income atau cap nama kalian, cap Jepang. Sebelum ke sini biasanya dibuat dulu income-nya ya guys. Kalian bisa juga mesen ya, di online juga ada, di Yakueng Shop juga ada income ya guys. Income nama kalian ditulis di situ, pakai hiragana gitu, katakana, bukan hiragana sih, katakana juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan kalian datang ke sini biasanya udah dipesanin ya sama senseinya gitu, kalau saya sih. Jadi gampang lah itu. Oke, kembali lagi ke topik. Income 2 ya kan. Kemudian Jari Kado atau KTP Jepang ya, KTP Jepang seperti ini.
Oke, seperti ini. Oke, seperti ini KTP Jepang. Dan apalagi ya, udah sih segitu aja. Dan uang apa, mau setorannya berapa, minimal itu 1.000 ya guys, minimal itu 1.000, maksimalnya nggak ada maksimal sih, unlimited. Jadi kalau misalkan minimal itu 1.000 aja kalian, 1.000 yen ya, 1.000 yen uang untuk depositonya, untuk uang masuknya itu uangnya, kemudian ingkang, kemudian KTP Jepang. Oke guys, 3 itu penting. Dan ada juga yang minta kontak orang Jepang seperti sensei dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian kuliah di sini atau sekolah di sini, itu biasanya ada bank yang minta nama senseinya, atau untuk supaya kalian tahu diberi izin apa enggak membuat ini, seperti itu guys. Itu sih bank tertentu ya guys, nggak semuanya kok. Yang saya alamin sih ketika membuat kartu bank ini, itu hanya 3 aja yang dibutuhkan ya guys. Kalian udah ada uangnya, udah ada ingkang sama KTP Jepang. Tapi kalau jangan lupa juga, kalau bisa paspor juga, takutnya ada yang butuh. Tapi selama saya bikin sih, saya cuman punya 3 ini aja ya, 3. Udah itu kalian datang ke banknya dimanapun kalian bisa, tapi di itunya ya bukan di ATM-nya, di kantornya gitu. Kalian datang ke sana, nanti disuruh ada yang ngasih tahu ini isi formnya, kasih ini suruh ngisi form. Udah itu kalau misalkan kalian nggak tahu, pasti ada yang ngasih tahu, tapi pasti bahasa Jepang, dalam bahasa Jepang. Di Jepang itu nggak ada yang nggak mau yang pakai bahasa Inggris gitu ya, kalau bank-bank di Jepang itu ya guys. Jadi kalau kalian ke bank Jepang, kalian harus pakai bahasa Jepang gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak tahu banget, pakai Google Translate gitu. Saya kadang-kadang kalau nggak ngerti kanjinya apa dan cara bacanya kayak gimana, itu saya pakai Google Translate gitu aja guys. Oke, ketika kalian udah ngisi form dan kalian disuruh nunggu, dipanggil, itu pasti ditanya bukan ditanya sih, menjelaskan gitu kan. Ini ada seperti bank-bank di Indonesia dong, di Indonesia ya. Jadi ada deposito, ada credit card, ada kalian bisa bikin credit card juga. Cuman biasanya credit card itu ada syarat-syarat tertentu yang kalau untuk pelajar itu sulit didapat. Jadi itu mustahil juga sih. Saya belum pernah lihat student yang bikin credit card Jepang gitu. Tapi nggak ada sih, yang kayaknya nggak ada yang bikin credit card gitu. Soalnya teman saya waktu itu pernah mau bikin credit card, tapi nggak bisa, ditolak. Soalnya kan syarat-syaratnya nggak memenuhi gitu. Seperti itu guys. Jadi ya kalau kalian mau sih bikinnya debit aja, itu debitnya gampang kok. Cuman debit itu dia per bulan itu bukan per bulan sih, per tahun ya. Per tahun itu bayar itu ada yang 1.200, ada yang 1.000, itu tergantung banknya sih ya guys. Tapi ada pembayaran sama seperti di Indonesia, debit yang itu per bulan juga. Ada juga potongan sekitar 200 yen gitu untuk administrasi bank bank ini. Kalau misalkan nggak ada potongannya, bank dapat dari mana gitu. Oke guys, apalagi ya. Oke, ketika kalian udah selesai formnya, isi form dan dijelasin ini ada potongan apa aja, kalian bisa belanja di mana aja kayak gitu-gitu, itu nanti dia akan menjelaskan tentang ini kartunya nanti datang ke rumah Anda gitu lewat pos, dikirim selama paling lama itu seminggu ya guys. Seminggu dia datang gitu, paling lama sih 2 minggu sih,
nggak lama sih, paling seminggu sih datang, soalnya cepet banget. Seminggu pasti datang sih, kayak kartu-kartu gini gitu kan. Nanti dikirim ke rumah kalian, nggak langsung jadi di situ ya guys. Kalau di Indonesia itu langsung jadi kan di situ gitu kan. Pas hari itu juga jadi. Tapi kalau di sini itu kartu-kartu yang kayak gini itu seminggu gitu kan. Seminggu dia datang nanti akan dikirim ke rumah kalian atau ke kosan kalian gitu guys. Oke, cukup paham di sini bagaimana cara membuat ininya kartu banknya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa komen di bawah ini, nanti saya akan balas komenan kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang mengedukasi gitu guys. Oke, cukup sekian video kali ini dan see you next video, bye bye.